Aku dan Bapa adalah satu. Coba ya, Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, coba ya, baca. Kemudian orang Yahudi ingin melempari batu. Kenapa? Kenapa kau melempar? Karena dia hanya manusia, menyamakan diri sama Tuhan, kan? Oke, karena dia hanya manusia tapi ingin menyamai Tuhan. Berarti lebih benar lagi orang Yahudi daripada Tuhan, gitu. Lebih benar lagi dulu kalian bela Yahudi daripada Yesus sendiri. Nah sekarang nomor 34-nya, apakah Yesus cuma diam aja? Ya, berbaik katanya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus penyampai firman atau bukan? Ini udah lari jalur ini, Loh, di dalam Yohanes 10 nomor 34 itu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus penyampai firman atau bukan? Jawab. Kalau di waktu ini kan dibilang, ini kan berdebat sama orang Yahudi. Iya, dia penyampai firman atau bukan? Pertanyaan saya, dia penyampai firman atau bukan? Kalau sini penyampai firman. Penyampai firman. Musa penyampai firman atau bukan? Kalau Musa penyampai firman. Penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah... Ini udah lari tekesnya lagi. Tidak, Yesus yang menjelaskan di data 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lalu kenapa engkau mau ingin melempari aku batu? Hanya karena saya mengatakan aku adalah anak Allah, padahal aku punya tugas untuk menyampaikan firman Allah. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia adalah Allah. Paham ya? Enggak ada dibilangnya gitu, enggak ada dibilang 34, enggak ada gitu dibilangnya. Kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah, gitu yang dibilangnya. Enggak ada dibilangnya gitu. Siapa baca 35-nya, 35 baca. Tiga limanya? Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Memang firman itu dibilang bahwa untuk Allah, dialah Allah itu. Gitu. Ya, Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Firman Allah. Berarti dia adalah? Kalau ini tadi kan aku dan Allah adalah satu. Orang iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Allah adalah satu? Karena Yesus adalah penyampai firman. Nggak pernah Musa berkata gitu, aku dan Bapa adalah satu. Musa berkata gitu. Jelas Nabi Musa mengaku eser aku adalah aku. Aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun, dan Harun adalah nabimu. Kalau kamu mengatakan Musa tidak pernah mengaku, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan? Ternyata Anda mengatakan tidak, berarti Yesus bohong. Udah jelas-jelas aku dan Bapa adalah satu katanya, sini macam mana lagi, udah jelas-jelas. Jangan putus asa begitulah. Karena Yesus mengatakan juga aku dan Bapa adalah dua. Jadi karena perkataan itu orang Yahudi melempari dia. Jadi iya, karena Yesus bagi mereka hanya anak zina. Kok bisa-bisanya dia mengaku sebagai penyampai firman? Itulah karena dia mengaku memang Tuhan itu sendiri kan. Tidak ada Tuhan itu sendiri. Inilah kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri pada saat dia berbicara dengan orang Yahudi, berarti Anda adalah kan sudah diakui tadi. Dia mengaku gitu. Memang dia adalah Tuhan tapi merendahkan diri kan gitu. Karena tidak ada jalan ke surga kalau tidak melalui dia kan gitu. Cuman dialah jalan itu. Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Jalan itu dia sendiri. Ya,
Ya, apakah jalan menuju ke Monas adalah Monas itu sendiri? Kalau ke Monas, ya haruslah. Maksudnya kalau tiada yang bisa menjumpai Bang Juma selain aku, aku yang tunggal lah. Siapa yang bisa menjumpai Juma selain aku? Siapa yang bisa bicara gitu? Aduh, parah. Juma sendiri, kan orang lain nggak sanggup bicara gitu. Mbah Marijan juga mengatakan tidak ada yang sampai ke puncak Bromo tanpa melalui aku. Apakah Mbah Marijan itu adalah puncak tidak ada Bromo? sampai kepada Bapak. Tidak ada yang sampai ke puncak Bromo kalau tanpa melalui aku. Apakah Mbah Marijan itu adalah puncak Bromo? Itu udah beda itu jalurnya itu. Saya jalan ke puncak Bromo nggak dari Marijan. Terus kenapa kemudian orang-orang yang dimateraikan 144.000 itu sudah dimateraikan masuk ke surga, sementara Yesus belum ada? Kenapa? Iya, kalau itu nggak tahu gitu, bro. Nggak tahu dia. Nggak tahu kalau itu berapa kali. Allahu Akbar, saudaraku. Jadi sadari sekarang, jangan Anda tidak menyunat hati Anda, jangan sombong, jangan angkuh. Antikristus itu adalah ketika manusia, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha atau apapun itu, apalagi Kristen, mereka yang tidak mengakui Yesus itu manusia, itulah antikristus Ini itu. kan mengakui. Tapi kamu pembohong, tapi kamu berdusta, kamu pembohong, kamu membohong tadi jelas. Ikan di dalam kitabnya, dengarkan. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah pembohong itu. Siapa nggak Kristen mengakui? Coba tanya dulu. Anda, termasuk Anda. Mulut Anda, dengar. Dengar. Mulut Anda mengatakan, dengarkan. Mulut Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Oke? Datang sebagai manusia. Manusia itu Tuhan atau bukan? Tapi kalau dia dari Tuhan, Tunggu. Oke. Manusia itu, dengar. Manusia itu Tuhan atau bukan? Itu dulu. Kalau manusia enggak. Nah, dia datang sebagai enggak Tuhan. Karena dia datang sebagai, kan udah dibilang dia Tuhan, tapi karena penebusan dosa dia datang untuk meredakan jangan lari terlalu jauh ke ajaran Romawi kuno, jangan lari terlalu jauh ke ajaran politeisme, jangan. Sekarang saya tanya, manusia itu Tuhan atau bukan? Kalau manusia enggak lah. Ya, sekarang Yesus datang sebagai manusia, berarti datang sebagai enggak lah. Betul? Kan dia tadi udah aku bilang dua natur. Nggak bisa dua natur. Nggak bisa dua natur. Nggak bisa dua natur. Nggak bisa. Yesus nggak bisa dua natur. Mau bukti saya kasih data. Dia dagingnya manusia, rohnya Tuhan. Nggak bisa. Mau saya kasih data bahwa Yesus nggak bisa dua natur. Mau? Kan itu yang tertulis, dia datang. Iya, saya kasih data bahwa Yesus itu tidak bisa dua natur. Mau enggak? Mau enggak? Cuma kan udah jelas yang tadi bilang Bang Juma, kami nggak mengakui dia sebagai manusia, yang penting udah mengakui. Enggak, saya tanya, Anda dengarkan dulu. Manusia itu adalah level bukan Tuhan. Yesus datang sebagai bukan level Tuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menurut Anda itu level Tuhan atau bukan? Level Tuhan? Berarti Anda mengakui Yesus tuh? Tapi kami mengakui juga Yesus manusia. Nah, itulah disebut tim pembohong. Itulah yang disebut pembohong. Bung, itulah yang disebut pembohong. Pengajar. Oke, baik. Sekarang gini. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Saya bacakan ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Manusia yang telah ditentukan. Manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan
kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Sekarang Yesus membangkitkan orang mati. Itu yang membangkitkan Allah atau Yesus? Jawab. Ayat mana? Yang mana tadi? Ayat berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus membangkitkan orang mati, itu yang melakukan Yesus atau Allah? Yesus. Berarti Anda antikristus. Bilang dia dan Allah itu adalah satu. Enggak bisa. Dengarkan, saya ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Anda orang Israel? Bukan. Makanya Anda tidak mendengarkan ini. Harusnya ketika diseru, hai orang-orang Israel, harusnya Anda menjawab, hai. Tapi karena Anda bukan orang Israel, maka Anda tidak menjawabnya. Hai, ini jelas ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus membangkitkan Lazarus, itu Yesus yang membangkitkan atau Allah? Yesus. Berarti salah ini. Yang melakukan adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Salah. Karena Yesus dan Allah itu adalah satu. Nah, kenapa kalau satu, kenapa dia dijadikan perantara? Karena Allah itu adalah kemuliaannya dan Yesus itu adalah kedagingannya. Nah, kenapa dia pakai perantara Yesus kalau dia Yesus itu sendiri? Kalau dia adalah Allah itu sendiri? Karena roh yang di dalam dia itu kan roh Allah itu sendiri. Tadi katanya yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Gimana ini? Iya. Nah, berarti jasad Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Tuhan yang menjadi manusia. Iya, berarti kemanusiaan Yesus ini adalah Tuhan. Kemanusiaan Yesus adalah Tuhan. Enggak lah, Tuhan itu datang menjadi manusia. Jadi manusia Tuhan itu. Iya, yang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Yang jadi manusia itu Tuhan lah, Tuhan. Nah, berarti kalau Anda menjadi ayam, yang menjadi ayam ini adalah Anda. Ayam ini Anda atau bukan? Iya. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Tapi kalau udah jadi manusia. Iya, yang jadi manusia ini kan, yang menjadi ayam ini kan Anda. Yang menjadi manusia ini adalah Tuhan berarti. Betul? Kalau udah putar-putar Abang Juma udah pening kita pun kalau udah gitu. Kalau Tuhan nanti jadi Tuhan ayam, kita jadi ayam. Karena roh ayam itu nggak ada. Yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah konsep pembohongan. Yang menjadi manusia itu adalah firman, kehendak Tuhan yang bersama-sama tadinya dengan Tuhan, keluar dari mulut Tuhan, masuk ke dalam rahim Maria, menjadi manusia. Tuhannya ada di surga bertahta di atas arsy. Dia menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah terjadi. Lahir sebagai manusia. Ketika dia manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membangkitkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Katanya manusia, katanya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Kok bisa kayak begitu? Oh, ternyata dia adalah wakil Tuhan. Oh Bang Juma, aku ada kerja aku bentar ya. Bentar. Yang penting 2 Yohanes tadi udah kita tahu.
Udah datang jadi manusia, udah aku kasih tahu tadi. Udah bang. Iya, iya, iya. Oke, saudaraku, thank you ya. Lain kali kalau diskusi bawa akal sehatnya, jangan doktrin dan dogma. Kapan Anda bawa doktrin dan dogma, Anda akan kayak begini. Tapi kali ini dia bawa malu bang. Kali ini dia bawa malu. Bawa malu dia Masya kali ini. Allah. Betul, betul. Jadi sudah dua malam ini kita buktikan secara akurat, secara ilmiah berdasarkan Bible dan akal sehat bahwa Kristen itu memang adalah antikristus. Pasien berikutnya. Pasien berikutnya silakan. Ini nomor antrian berapa ini pasiennya? Coba lihat nomor antriannya, Bang. 3. Oh, nomor 3. Silakan duduk yang tenang, duduk yang tenang. Salam. Jangan kejang-kejang sama saya cuma. Masakan ada dokter yang kejang-kejang terhadap pasien. Orang Anda baru naik. Orang Anda baru naik langsung kejang-kejang. Kenapa sih? Ini pasien saya yang lucu, yang suka ketawa sendiri. Saya jangan kejang-kejang. Ini pasien saya sudah lama Bang Andi, suka ketawa sendiri. Sedikit lagi dia ketawa itu. Sedikit lagi dia ketawa. Mau ketawa dia. Kalau monyet menjadi manusia, apa kamu artikan? Cuma coba. Mana ada monyet jadi manusia? Enggak, coba lah. Monyet datang sebagai manusia, coba. Kamu Kecuali artikan orang itu tua apa? mau jadi monyet baru ada. Monyet datang sebagai Nggak manusia. ada, nggak ada, itu nggak ada. Kamu artikan itu, Kecuali coba, keluargamu, mungkin keluargamu kali. Gimana? Monyet datang sebagai manusia, kamu artikan apa coba? Ya berarti itu keluargamu. Berarti dulunya dia itu monyet, jadi datang dia sebagai manusia. Ya, Kalau betul. cuma datang Begitu. sebagai manusia, emangnya Iya. cuma monyet. Oke. Nah, sekarang Oke, bisa datang tidak sebagai dengar. manusia. Sekarang ada tidak dalilnya bahwa Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Ada enggak? Ah, Ada enggak dalilnya Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? siapa bilang ada Tuhan yang bisa berubah jadi bukan Tuhan? Nah, Yesus ini Tuhan atau manusia? Ya Yesus itu kan menjadi manusia. Ya, saya tanya, Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus itu Allah dan manusia cuma. Nah, coba lihat. Nah, coba lihat. Terus Ini, dia, lanjut apa lagi? dia manusia atau dia Tuhan? Dia Allah yang menjadi manusia. Dia dia dua kodrat, dia Oke. atur. Dia Allah dan manusia. dia Tuhan yang menjadi manusia. Iya, terus Ada nggak dalilnya bahwa yang namanya Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? yang Tuhan berubah jadi bukan Tuhan. Ajaran siapa yang bilang gitu? Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Pada saat Yesus manusia, dia Tuhan atau bukan? Pada saat dia dengar ya, cuma biar kamu akalmu itu lurus. Enggak, pada dari saat dia bengkok. manusia, dengar. Pada saat Yesus manusia, Supaya otakmu itu dia lurus, Tuhan nggak atau bisa manusia? bengkok. Gini cuma Yesus itu punya dua natur. Di mana dalilnya Yesus punya dua natur? Di mana dalilnya Yesus punya dua natur? Di mana dalilnya? Dengar. Di mana dalilnya? Tunggu dulu. Di mana dalilnya Yesus punya dua natur? Dengar cuma. Yesus sering mengatakan dia anak Allah. Anak Allah pasti Allah. Anak manusia pasti manusia. Anak harimau pasti harimau. Anak Maria? Kamu mengerti? Anak Maria pasti? Ya manusia lah pasti anak Maria. Oke, ya, ini tepuk tangan kalau gitu. Kan anak manusia pasti manusia. Anak Allah Iya. pasti Allah. Oke. Nah, Anak sekarang yang harimau pasti beranak harimau. siapa? Yang beranak siapa? Tuhan atau manusia? Ya namanya dia jahir sebagai manusia. Gimana sih? Ya, sebagai manusia lah. Berarti Yesus ini manusia, betul? Kecuali Tuhan kau apa? Menjelma Berarti menjadi Yesus pohon ini anak kayu. manusia, betul? Cuma aku mau nanya, Allah SWT pernah jadi pohon kayu nggak? Berarti Yesus ini manusia, betul? Cuma kalau ada pohon kayu bilang, Musa, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Pernah dengar gitu cuma? Pernah kamu Pasien dengar yang lain pohon- aja, pohon pasien yang kayu? lain. Pasien yang Cuma lain. pernah kamu dengar pohon kayu? Akulah ini Tuhan, mati, Kak. akulah Allah. Tinggal mau disuntik mati dia. Nggak Mampus. bisa itu. Itu nggak Dan bisa. layan. si Ardi. Nggak bisa sembuh, kalau yang tadi itu masih bisa sembuh. Disuntik mati. Oke. Ya, jadi tidak semua pasien itu bisa disembuhkan, tidak semua.
Kalau pasien itu Pasien berikutnya, nomor antrian 4. Tadi pasien ini melaporkan katanya keluarganya sudah menjadi monyet. yang tadi itu ya. Ya, Yang jadi Darwin, dia melaporkan keluarganya itu. Allah. dari Darwin dia. Makanya kalau naik jangan curhat dong, jangan ngomongin keluarga gitu. Apalagi bawa-bawa monyet, gak bagus lah. Apakah Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan? Nah itu kan tadi. Nggak pernah katanya. Tapi faktanya jadi manusia. Manusia Tuhan atau bukan? Bukan. Berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan karena Ya, dia jadi manusia. Jadi dia melawan kemonyetannya sendiri, gitulah. Oke. Kan pertanyaannya, bisakah Tuhan berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Kenapa Anda menyembah Yesus? Padahal dia manusia. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Berarti Tuhan yang berubah menjadi bukan Tuhan. Ya itulah. Selamat malam, Ruslan. Oh, Islam ini kayaknya. Ruslan, selamat malam. Ruslan. Sabar Islam berapa? kayaknya. Pak Ruslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikum. Pak Ruslan, Anda menempati kursi udah turun ya. Anda menempati kursi panas. Mana orangnya? Jadi tolong kalau muslim ini tuh kursi panas disisakan satu. Yang mau konsultasi apapun itu kepada Bang Juma lah di sini gitu. Silakan lagi pasien berikutnya. Topiknya adalah bisa nggak Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Jawabannya bisa. Jawabannya tidak bisa. Tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Tanya lagi. Nanti Apakah Kristus manu- itu judul. Apakah manusia itu adalah Tuhan? Bingung. Bukan. Bingung. Bukan. Ya, Bukan. berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Tuhan. Musa, naik Musa. Ini Musa bagus ini. Musa, kok masih bisa tertolong? Ayo kita kasih resep yang paling bagus. Naik Musa. Musa, Freddy Musa, ayo. Ini agak-agak ini. Agak-agak Agak-agak. cerdas. Agak-agak cerdas. Iya. Musa, naik mau kok dengan disuntik kamu ini. Dosisnya kasih turun berarti. Oke, sambil menunggu pasien berikutnya kita umumkan lagi bahwa program untuk donasi kepada saudara kita yang ada di PL masih berlangsung, akan ditutup nanti pada malam Ahad. Jadi masih terbuka kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita yang ada di Indonesia. Bantuan itu bisa Anda salurkan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Pasien berikutnya Pak Batman, selamat malam. Batman. Apa yang Anda ingin sampaikan, silakan. Agak Kristen ini agak bagus dia. Silakan Batman. Sebentar Superman ya. Spiderman. Superman. Batu ngasing. Sperma atau Daud. Kalau di bahasa Indonesia kan Batman. Batman turun. Batman. Permintaan netizen katanya Bang Juma slow-slow dulu. Ya udah ini lagi. Freddy Musa. Selamat malam Pak Freddy. Pak Freddy, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam guru. Iya. Guruku aku. Pak Freddy, topiknya bisa nggak Tuhan berhenti atau tidak menjadi Tuhan? Silakan. Ya, tidak bisa no. Tidak bisa. Lanjut Bang Juma, tidak bisa katanya. Berarti tidak bisa jadi manusia. Nah gini, saya bertanya dulu.
Jibril kan pernah jadi manusia kan? Iya. Pertanyaannya apakah Jibril terus sudah berhenti jadi Jibril? Enggak. Ya sama. Hmm. Pada Itu saat sama. kemudian Jibril Pada saat Jibril menjadi manusia, apakah Jibril berhenti menjadi Jibril? tidak, dia tetap Jibril dalam rupa manusia. Jawabannya sama. Oke, sekarang Seperti itu. pertanyaannya, Jibril dan manusia sama-sama makhluk atau tidak? Jibril dan manusia itu makhluk. Sama-sama makhluk. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia sama-sama Tuhan atau beda? Tuhan menjadi manusia Sama-sama Tuhan atau beda? sama-sama Tuhan atau beda? Lalu dia kan yang manusia itu kan ya Tuhan itu. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Loh, kembali ke yang tadi itu, Jibril kan pernah tuh. Iya, tatarannya tetap makhluk kan? Jibril makhluk, manusia Iya, makhluk, makhluk Nah, menjadi iya. makhluk, makhluk menjadi makhluk bisa. Tuhan menjadi makhluk bisa nggak? Tuhan menjadi Bukan Tuhan. gini. Gimana? Yesus itu Mm-mm. Yesus itu kan jelmaan. Yesus itu kan jelmaan daripada Tuhan. Berarti Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan. Bukan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini datang sebagai Tuhan atau datang sebagai bukan Tuhan? sebagai menjelma. Iya, menjelma sebagai Tuhan atau menjelma sebagai bukan Tuhan? Memang susah pertanyaannya. Menjelma sebagai manusia. Menjelma sebagai manusia itu menjelma sebagai bukan Tuhan atau menjelma sebagai Tuhan? Lap keringat dulu Pak Musa, lap keringat. Gini. Kalau kita lihat secara fisiknya kan manusia ya kan. Nah, manusia ini tunggu. Tadi kan bernarasi kita di awal, Tuhan tidak bisa berhenti menjadi bukan Tuhan. Setuju enggak Anda itu? Iya. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, Dia Tuhan. dia ya tetap Tuhan. Cuman wujudnya manusia. Yesus Anda imani Dia Tuhan tetap atau bukan Tuhan? Gimana? Yesus Anda imani Tuhan atau bukan Tuhan? Saya imani sebagai Tuhan. Berarti antikristusnya siapa di sini? Antikristusnya itu yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu telah datang sebagai manusia. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bukan. Tuhan bukan berubah menjadi bukan Tuhan, tapi Tuhan mewujud menjadi manusia. Apakah manusia itu adalah bisa selevel dengan Tuhan? Bukan bisa selevel dengan bukan Tuhan. Loh. Yesus itu bukan terus menjadi bukan Tuhan. Loh, Tapi dia wujud. katanya Yesus itu datang sebagai manusia. Betul? Sebagai wujud manusia. Memang kamu pikir sebagai apa? Dia manusia. Sekarang Sebagai wujud. saya sebagai tahu, wujud manusia. oke. Tuhan datang sebagai wujud makhluk, betul? Sebagai wujud makhluk. Ya. Apakah makhluk bisa setara dengan Tuhan? Apakah makhluk bisa setara dengan Tuhan? Yo, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi- Tidak bisa kan? Berarti apakah Tuhan, dengar. Apakah saya ulang lagi, mudah-mudahan Anda masih bisa disehatkan. Tadi Anda mengatakan Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan, betul? Betul. Kenapa dia menjadi bukan Tuhan? Loh, dia itu bukan menjadi bukan Tuhan, tapi dia mewujud menjadi seperti mewujud menjadi seperti manusia. Seperti manusia atau memang manusia?
mewujud menjadi manusia. Nah, manusia ini selevel enggak dengan Tuhan? Loh, dia dari Tuhan kan? Enggak, saya tanya, manusia ini selevel enggak dengan Tuhan? Loh, kalau dia dari Tuhan, Anda tidak bisa bertanya begitu. Loh, tadi katanya Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Saya tanya, Yesus ini manusia? Yes, dia manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Tataran manusia dengan tataran Tuhan sama atau tidak? Tidak sama. Tinggi mana Tuhan dengan manusia? Tinggi Tuhan. Sekarang ketika Tuhan menjadi manusia, apakah dia masih tinggi? Dia menjadi manusia kan tetap Tuhan. Berarti dia masih tinggi. Dia menjadi manusia itu kan mewujud saja. Tapi Oke, sekarang saya tanya gini. Tinggi mana level manusia? Tunggu. Level manusia tinggi mana dengan Tuhan? tinggi Tuhan, tapi Tinggi kan dia Tuhan. itu mewujud. Tapi kan dia itu mewujud saja. Iya. Mewujud saja. Tuhan, dengar. Tuhan yang maha tinggi, ketika ingin mewujud menjadi manusia, dia turun tidak? Merendah tidak dia? Turun level tidak? Iya. Turun level? Dalam rupa Iya. Dia Tuhan yang maha tinggi turun level menjadi rendah, betul? bukan menjadi dalam rupa manusia. Iya tahu, saya ngerti. Tadi kita berbicara mengenai Tuhan dan manusia. Tinggi mana Tuhan dengan manusia? Tinggi Tuhan. Tuhan maha tinggi, manusia maha rendah. Sekarang ketika kemudian Tuhan Anda turun merendah menjadi manusia, rendah tidak dia? Yo, tidak, lawang dia itu cuma dalam rupa aja. Dalam rupanya saja. Cuma dalam rupa. Inilah yang dikatakan penipu, pembohong, penyesat. Itu Tuhan maha tinggi. Tuhan maha tinggi, manusia rendah. Sekarang ketika Tuhan Anda menjadi manusia, rendah tidak dia? Kalau dia mengambil rupa, bagaimana? Iya, saya justru itu yang kutanya. Ketika Tuhanmu mengambil rupa manusia, rendah tidak dia? Saya kan cuma mengambil rupa. Loh, menjadi rupa apa? Kan cuma mengambil rupa. Rupa apa? Rupa manusia. Rupa manusia itu tinggi atau rendah? Oh, Anda tidak bisa bertanya begitu. Loh, gimana? Anda itu keliru. Loh, sekarang saya ulang lagi. Kalau saya bacakan data kepada saudara, dengarkan ya. Saya kasih data supaya Anda itu bisa sedikit waras nantinya. Di dalam kitab saudara, Anda dengarkan. Di Filipi 2. Oke? Saya katakan kepada saudara. Lihat. Ini data Paulus, si penyesat. Yang walaupun dalam rupa Tuhan yang maha tinggi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang maha tinggi sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi yang maha tinggi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan diri. Kenapa Anda mengatakan tidak merendahkan diri? Hei. Nah, iya, itu kan dia setara dengan Allah Bapa sebetulnya. Setara Allah Bapa tinggi. Allah Bapa tinggi atau rendah? Yesus itu kan sang firman. Jangan ke sana. Allah Bapa ini tinggi atau rendah? Allah Bapa tinggi. Tinggi. Manusia rendah atau tinggi? Manusia rendah. Rendah. Ketika Tuhan Bapa menjadi manusia, menjadi tinggi atau menjadi rendah? Bukan Tuhan Bapa yang menjadi manusia loh itu. Firman. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Bapa
telah merendahkan dirinya. Bukan Tuhan Ini- Bapa, bukan Tuhan Bapa. Lalu Tuhan siapa? Bapa. Lalu Tuhan siapa? Anak. Tuhan anak. Kalau dia katakan sebagai Tuhan Bapa, Bukan Tuhan Bapa itu kalau dikatakan sebagai Tuhan Bapa gimana? Nah, coba tunjukkan Oke. aja. Bapa dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Bapak, Enggak tahu. Bapak dalam bahasa Yunani selevel dengan apa? Pater. Enggak tahu saya. Theos setara enggak? Ya kalau Theos kan artinya Tuhan. Theos ini setara dengan Bapak atau tidak? Theos itu kan God. Iya, setara enggak dengan Bapak? Iya. Oke, baik. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Sang Theos mengosongkan dirinya sendiri, dan Sang Theos mengambil rupa seorang hamba, dan Sang Theos menjadi sama dengan manusia. Theos tadi tinggi menjadi rendah sama seperti manusia, betul? Itu bukan Bapa sendiri yang jadi manusia. Jadi ini dalilnya salah. Loh. Yang dikatakan apa itu yang dikatakan menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan firman. Ini Filipi 2, bukan firman yang dibahas di sini. Ini Theos sendiri. Theos sendiri yang mengambil rupa manusia. Ini Theos. Dalam keserupaannya dengan Bapa, ya kan? Yang dalam keserupaannya dengan Bapa itu siapa? Theos, walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil. Yang kesetaraannya dengan kesetaraan dengan Bapa itu siapa di situ? Siapa? Theos. Bukan Bapa itu sendiri. Yang dibilang dia kesetara dengan Bapa itu bukan Bapa itu sendiri. Lalu siapa yang setara dengan Bapa? Ya Yesus yang disebut Sang Firman itu. Oke, Yesus setara dengan Bapa. Ada berapa Tuhan Anda yang setara, berdiri sama-sama setara? Ya Yesus itu sama Bapa itu. Setara atau sama? Setara. Setara. Ada berapa yang setara? Ya Bapa sama Yesus itu. Setara, dua berarti. Dua. Berarti Tuhan Anda dua. Yakin? Yakin. Oke. Tinggi mana levelnya Yesus dengan Bapa? Tinggi Bapa. Yesus Tinggi Bapa. Tadi kalau saya tidak salah dengar, kupingku mendengarkan Anda mengatakan setara. Sekarang ada yang lebih tinggi. di sorga itu setara. Pada waktu Yesus tapi pada saat Yesus menjadi manusia, Yesus Berarti berkata, Tuhan Anda ada dua. Yang setara ada dua Tuhan Anda. ada dua, Tuhanku itu ada dua. Nah, Tuhan Anda ada dua. Berarti tidak salah kalau Bang Suma selalu menyanyi. Yesus Tuhan Anda ada tiga. Roh Kudus di sini belum masuk. Ada dua, yaitu Yesus Roh Kudus belum masuk berarti. Roh Kudus jangan disebut dulu, nanti bingung kamu. Enggak ada bingung-bingungnya. Sekarang ini setara enggak ini tiga-tiganya? Roh Kudus itu dari Bapa. Yesus dari mana? Yesus dari Bapa juga. Berarti setara, tiga setara. Ya sebetulnya gini, sebetulnya itu lebih tinggi Bapa. Setara atau lebih tinggi Bapa? Sebetulnya itu lebih tinggi Bapa. Karena apa? Berarti ini bohong. Berarti kita pandai bohong. Roh Kudus ini kan dari. Enggak, saya tanya, berarti kita pandai bohong. Karena di situ dia katakan setara dengan Bapa.
Ya setara dalam hal kemuliaannya, dalam hal kuasanya itu setara. Yang mana yang Bapak- tinggi nih? Gini loh, dalam hal kemuliaannya, dalam hal kuasanya itu sebetulnya setara. Apa yang Bapak bisa itu anak juga bisa. Kenapa Yesus tidak bisa tahu hari kiamat? Yesus bukan tidak tahu, tapi kan Bapa yang berkehendak. Inilah yang dikatakan penyesat itu, penipu itu, pembohong itu adalah seperti Anda. Pembohong itu yang tidak mengakui Yesus telah turun sebagai manusia. Kami akui dia datang sebagai manusia. Lah ya, pembohong itu yang tidak mengakui Yesus telah datang atau telah turun menjadi manusia. Saya akui Yesus datang sebagai manusia. Loh, kamu akui dia dari sorga turun menjadi manusia apa Anda? Saya akui dia berasal dari Allah, dari kalimat Allah, Kamu dari akui kalimat dia. Allah, roh dari Allah. Saya akui. Saya imani bahwa dia adalah firman Allah, dia adalah roh Allah. Saya akui. Makanya saya tidak tuhankan, karena saya mengakui. Adalah bohong ketika saya mengakui itu adalah roh dari Allah dan firman dari Allah, lalu saya tuhankan. Itu berarti saya pembohong. Saya mengatakan dia manusia, tetapi saya tuhankan. Itu berarti pembohong saya. Nah ya, kamu kalau dia itu roh Allah, kalau dia itu firman Allah, berarti dia Tuhan atau bukan? Dia bukan Tuhan karena dia manusia. Dia kan roh Allah, ya kan? Dia firman, dia sang firman Allah. Di mana dikatakan dia sang firman? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya dia kan firman itu. Firman, tapi bukan sang firman. Iya, tapi kan bersama-sama itu kan berarti ada dua di situ. Bersama-sama ada dua. Berarti kan ada dua, ya kan? Oke. Jadi Yesus dan Bapa ada dua. Berarti kan bersama-sama itu kan ada dua berarti. Bersama-sama berarti dua. Berarti salah Kristen ketika dia mengatakan Tuhannya satu. Hakikatnya yang satu. Loh, hakikatnya lagi yang satu. Hakikatnya yang satu. Tadi setara katanya. Apanya yang setara ini? Setara dalam hal kemuliaannya, kekuasaannya. Kalau hakikatnya? Ini loh, Yesus itu kan firman, ya kan, firman. Nah, dikatakan bersama-sama berarti kan ada dua kan? Ada dua. Nah, terus? Tapi Yesus ini kan dia. Jadi yang sejenis Tuhan ada dua gitu, Guru. Tapi Yesus ini dia kan berasal. Tapi Yesus ini kan dia keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Yesus berkata, aku keluar dari Allah. Oke, baik. Yesus Oke, baik. berkata, aku keluar dari Bapa. Baik. Nah, Baik. Karena dia keluar dari Bapa itu, maka hakikatnya itu satu. Oke, baik. Asap motor keluar dari mana? Asap motor Keluar dari? tidak bisa. Kamu tidak bisa bandingkan dengan asap motor. Enggak, saya tanya dulu, analoginya dulu. Analogi dulu. Analogimu salah. Kenapa salah? Kan keluar dari Allah. Apakah sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Api dari api apa bukan? Ya, api dari api adalah api. Tapi adalah pribadi baru. Pribadi baru. Iya. Sama itu, begitu. Oke, baik. Nah sekarang alam semesta ini keluar dari mana? Itu ciptaan, bukan keluar. Diciptakan. Lalu? Itu diciptakan. Bagaimana cara Allah menciptakan? Apakah mengeluarkan firman? Apakah mengeluarkan firman? Bukan, itu terjadi karena diciptakan. Loh, bedanya dengan Yesus? Yesus tidak diciptakan, tapi Yesus itu keluar. Oh, jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan muntahkan Yesus keluar. Api keluar dari api itu tidak. Oke, saya tanya, ketika Yesus keluar dari mulut Tuhan,
jatuh dari langit. Tidak. Dia Lalu? kan keluar terus putuskan menjadi Iya, sosok. keluar berupa apa dia? Keluar berupa apa? Abjad. Keluar berupa apa kok saya nggak tahu, tapi dia Bodoh sekali. Tadi api keluar dari api berupa apa? Dengar, api keluar api berupa apa? berupa api. Berupa api. Keluar dari api. Oke, Berupa api. oke. Yesus keluar dari Yesus dari Bapa berupa apa? Berupa itu sang firman. Penipu, pembohong. Berupa manusia gitu loh. Jujur loh. Aduh, parah. Penipu pembohong itu kau tidak bisa. Oh, kayak gini Gurunda maksudnya. Dia tuh bukan keluar jatuhnya, membelah diri. Api keluar dari api kan membelah diri kan ya? Ada berapa yang keluar dari Tuhan? Ya cuman Yesus itu sama Roh Kudus itu. Lalu kenapa dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Tuhan? Di dalam Yesaya 55 Apa ayat itu? 11. Bagaimana itu bunyinya? Kita baca ya. Demikianlah firman yang kusampaikan. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi firman keluar dari Allah. Demikianlah firmanku yang keluar. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ada berapa firman yang keluar dari Allah? Ya Yesus itu sudah. Yesus itu. Cuman satu. Sang firman. Jadi cuman satu yang keluar dari Allah. Firman yang keluar itu kan menjadi itu kan Yesus itu, ya kan? Iya, saya tanya, ada berapa firman yang keluar dari Allah? Bukan ada berapa, tapi dia keluar terus menjadi sosok firman itu. Maksudnya? Sama seperti api tadi keluar dari api, itu kan menjadi sosok. Maksudnya? Menjadi api keluar api, iya. Tapi kan Yesus keluar manusia. Yang keluar kan manusia nih. Tadi Anda mengatakan. belum langsung menjadi manusia. Oh, berarti kemanusiaannya ini ciptaan. Belum begitu keluar tuh. Berarti kemanusiaannya ciptaan. Begitu keluar itu tidak langsung jadi manusia. Berarti ciptaan dia. Begitu keluar itu menjadi sang firman. Berarti dia ciptaan. Bukan ciptaan, dia keluar kok. Kok bukan ciptaan? Yang keluar dari mulut Tuhan manusia atau bukan? Keluar dari dalam diri itu bukan ciptaan loh. Yang keluar dari Tuhan itu dengar. Oke, yang keluar dari knalpot apa? Kamu tidak bisa bandingkan dengan knalpot. Kenapa Anda bandingkan dengan api? Loh, karena perbandingan yang sesuai itu seperti itu. Oke, kalau sesuai berarti Bapak juga manusia. Bapak juga manusia gimana? Kan Yesus manusia. Oh, dia enggak. Ada. Mana penipu pembohong ini? Tadi knalpot keluar asap nggak bisa, karena nggak sama. Api keluar api baru sama. Berarti Yesus manusia. Berarti Bapak adalah Allah itu kan Manusia. manusia. Allah adalah roh. Berarti yang keluar adalah Allah itu kan roh. Berarti yang keluar adalah Roh keluar dari roh. Berarti yang keluar adalah roh. Berarti kemanusiaan Yesus adalah ciptaan. Tadi katanya keluar roh adalah roh. Betul? Yang keluar dari roh itu adalah roh. Itu kemudian Tubuh manusianya dari mana? roh itu kemudian Tubuh manusianya dari mana? gini yang Jangan gini-gini. Tubuh manusia Yesus dari mana? yang keluar dari roh itu kan adalah roh. Yang keluar dari roh adalah roh. Yesus ada bukan cuman roh, ada jasadnya. Jasadnya dari mana? Jasadnya dari proses itulah, proses di kandungan Maria itu. Berarti dia ciptaan, betul? Bukan ciptaan tapi tercipta.
Inilah dikatakan penipu pembohong itu. Bukan ciptaan, tetapi berproses terjadi. Segala sesuatu yang bukan keluar, dengar. Tadi yang keluar adalah roh. Proses di dalam kandungan Maria itu terjadi proses. Gitu. Berarti yang tadinya roh berproses menjadi daging. Ciptaan. Hah? Begitu? Hah? Ya ini apa tuh di dalam kandungan Maria kan terjadi proses kan ya. Iya, berarti yang berproses menjadi daging adalah roh. Saya itu tidak tahu, tapi rohnya Yesus. Tapi rohnya Yesus itu kan roh Allah. Oke. Di dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Satu, roh Allah itu. Yang teriak Eli kenapa lama sekali itu siapa? Lama sahabat. Oh, lama sabaktani, maaf. Itu siapa? Itu yang teriak ya Yesus pada Bapa. Yesus. Yang keluar sebut Eli ini siapa? Bapa. Yang teriak siapa? Yesus. Bisakah Yesus teriak tanpa roh? Iyalah dia roh yang Yesus itu teriak kepada Bapa yang di sorga itu. Di dalam tubuh Yesus ada satu roh. Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Eli. Eli sudah keluar. Yesus teriak, Eli, kenapa kamu lama sekali? Kenapa kamu meninggalkan aku, Eli? Bisa mayat Yesus bisa memanggil. Ketika jasad Yesus sudah tidak ada roh, masih bisa ngomong. Begitu? Yang Yesus itu kan anak yang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dalam tubuh Yesus ada berapa roh? Satu. Ketika roh keluar dari diri Yesus, Yesus masih hidup atau mati? Mati. Kalau dia mati, kenapa dia teriak, Eli, lama sekali? Kenapa? Yesus kan memanggil kepada Bapa yang di surga itu. Kenapa dia memanggil padahal Eli sudah pergi, rohnya sudah pergi? Loh, sebelum rohnya pergi, itu dia memanggil. Oh, berarti di surga masih ada roh? Oh iya, kamu berarti nggak paham dari tadi kamu. Berarti di surga masih ada roh? Iyalah Bapa itu. Yang datang merendahkan diri siapa? Firman. Berarti ada roh yang ditinggalkan. Ada roh yang masih tertinggal. Betul? Loh, gini loh pada waktu Firman itu keluar. Tuhanmu itu ada berapa roh? Pada waktu Sang Firman itu keluar dari Bapa, itu kan ada Bapa dan ada Sang Firman itu kan ada. Sang Firman keluar. Kan ada. Berupa apa? Ya berupa apa nggak tahu, pokoknya dia disebut Sang Firman. Bukan tadi berupa roh katanya. Iya berupa roh. Api keluar. Api. Berupa roh berarti kan ada dua roh. Roh yang Bapa itu. Berarti ada dua roh. Tuhan Anda punya dua roh. Bukan, rohnya Yesus itu kan rohnya Allah yang keluar dari Bapa tadi itu. Ya, ada berapa roh? Ada dua roh. Jadi gini, jadi kan putar pembohong, lilit lidahmu wahai pendusta dan penyesat. Tadi bilang ada satu roh. Sekarang dua. Sekarang dua. Punya pedi rohnya. Roh yang ada pada Yesus itu kan roh dari Allah yang keluar dari Allah tadi. Ada berapa roh Tuhan Anda? 16. Ya, ada roh pada Yesus itu kan keluar dari roh pada Bapa itu. Ada berapa roh Tuhan Anda? Yesus rohnya ya roh Bapa itu. Ada berapa Tuhan Anda yang berbentuk roh? Ada dua, Bapa itu dan yang ada di dalam tubuhnya Yesus itu. Oke.
Ada saat Berarti yang menjadi daging ini bukan roh. yang menjadi daging, daging itu kan, yang menjadi daging itu kan Yesus di dalamnya Yesus itu kan roh Allah yang daging. Yang menjadi daging Yesus ini roh atau bukan? Bukan, yang menjadi daging itu kan proses di kandungan Maria yang jadi. Proses di dalam kandungan ini maksudnya daging, darah, air gitu. Yang jadi daging itu kan proses di kandungan Maria. Berarti yang berproses ini saripati yang berasal dari tubuh Maria atau rohnya yang berproses? Yang itu yang di dalam yang dari rahim Maria itu. Iya, yang di dalam rahim Maria ini yang berproses jadi daging, saripati makanan yang Maria makan, atau roh yang berproses jadi daging? Yang Maria makan. Nah, berarti jasadnya Yesus adalah ciptaan, betul? Jasadnya Yesus ciptaan, jasanya Yesus itu terjadi begitu, terjadi. Ciptaan atau bukan? Kuasa dengan kuasa. Ciptaan atau bukan? Dengan kuasa itu terjadi. Ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan, tapi dengan kuasa itu terjadi begitu. Oh, kalau gitu dagingnya Yesus dikirim juga dari surga. Dinda, saya turun dulu, naikkan lagi. Saya dilaporkan lagi. Udah. Kebiasaan taritung ya. Tadi apa ya? Akhirnya plus mau masuk ya? Gas. Oh iya gini Bro Freddy, kan Yesus kan keluar dari Allah, maka Yesus adalah Allah kan Bro? Betul kan Bro? Yesus keluar dari Bapa. Yesus itu kan keluar dari rohnya Yesus iya, itu. Itu kan keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, maka Yesus adalah? Ya, maka Yesus itu secara rohnya itu kan hakikatnya hakikatnya itu kan rohnya Bapa, hakikatnya itu rohnya Bapa. Sekarang gini Bro Freddy, Yesus mengeluarkan kotoran, maka kotoran itu apa berarti? Oh bukan. Loh, kok bukan kotoran. Kan keluar misalnya. Roh ini. Bapa itu kan misalnya gini, Yesus kan nih, keluar kotorannya. Kotorannya itu apa hakikatnya? Gua mau bawain itu. Kotoran itu bukan roh. Kotoran itu bukan roh. Iya tahu, tapi hakikatnya apa kira-kira? Kotoran itu. Yang hakikat itu rohnya, yang hakikat itu rohnya. Iya gini, ini Yesus ini kan ini mengeluarkan kotoran. Kotoran itu apa hakikatnya kira-kira? Nah, kotoran itu hakikatnya manusia atau apa? Tidak bisa dianalogikan begitu. Ini analoginya ini itu roh. Loh, analog apa? Bapak itu roh. Roh itu tidak bisa kamu analogikan dengan kotoran tadi itu, tidak bisa. Loh, Yesus kan manusia kan? Api bisa, api. Enggak, pertanyaan gini loh Bro. Yang pas untuk menganalogikan lebih pas itu seperti analoginya itu api. Enggak, gini. Yesus ini dari manusia, api kan? keluar api. Dari roh keluar roh. Bro, gini dulu Bro. Bentar aja Bro, dikit aja kalau sama Neples Bro. Yesus itu manusia kan Bro? Yesus tubuhnya itu manusia, tubuhnya. Betul. Tubuhnya ya Bro. Dia bisa boker nggak sih? Bisa. Bisa kan? Bisa. Terus kalau bokernya itu apa hakikatnya? Loh, bokernya itu tidak bisa kamu jadikan analogi. Bukan, saya bukan analogi, saya nanya aja ini. Nanya itu doang, bukan nggak ada analogi, nanya doang, nanya. Itu apa kira-kira? Bokernya itu bukan roh. Saya nanya, nggak ada hubungannya sama roh. Saya nanya doang. Boker itu apa hakikatnya? Boker Yesus itu? Tuhan. Nanya doang. Yang keluar dari Tuhan kan Tuhan. Nanya doang. Iya kah? Apa hubungannya kamu nanya itu? Nggak ada sangkut pautnya. Tidur. Udah. Jangan nangis. Ya udah, kalau akhirnya plus kan Yesus itu manusia, kalau gue beda. Yesus kan Allah ya, Allah Yesus itu ya. Roh secara rohnya Yesus itu kan dari Allah tadi. Iya. Jadi kalau kita melihat dari secara rohnya itu, ya dia Allah juga. Sip. Jadi secara roh Yesus Allah kan gitu. Nah, ketika roh Yesus bokernya Yesus roh juga bukan? Bukan. Oh, bisa gitu ya? Boker apa hubungannya dengan roh?
Itu roh. Roh Yesusnya kan Allah. Apa hubungannya boker dengan roh? Ya nggak tahu Yesus bisa boker nggak? Bisa, tapi apa hubungannya boker dengan roh? Lah, bokernya itu yang digerakkan oleh rohnya nggak? Digerak oleh tubuh. Jadi yang mengontrol Yesus ini tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya, yes, tubuh dikontrol oleh roh. Coba gini, dikit lagi. Ya, silakan. Dikit lagi. Bro, gini bro, baru dapat bro. Gini bro. Roh kan jadi manusia kan bro, bener kan bro? Roh jadi manusia kan? Bener Bukan kan? roh manusia, tapi roh Jadi? itu ada di dalam manusia itu. Roh itu ada di dalam manusia, termasuk ada di dalam kotorannya nggak sih bro? Enggak ada, mana Lah, ada roh kok nggak di dalam ada? Gimana? kotoran? Mana ada roh di dalam kotoran? Loh, kan kotorannya ada di dalam diri Yesus juga. Roh itu ada di dalam tubuh. Yang Nah, menghidupi tubuh. Di bagian mana dia? Di jantung, di paru-paru, di ginjal, di mana? Ya nggak tahu, pokoknya di dalam situ. Berarti termasuk kotoran kan? Berarti Loh. itu Tapi kotoran itu bro, Yesus. bentar jangan dipotong dulu. Kotoran itu ada di dalam tubuh atau di luar tubuh? Ada di dalam tubuh. Ada rohnya berarti kan? Kotoran dengan roh. Iya, berarti roh ada di dalam kotoran juga kan? Nggak ada. Lah, kok nggak ada? Roh itu Gimana? ada di dalam tubuh. Nah, iya, kotoran juga ada di Tapi dalam tubuh masalahnya. tapi bukan pada kotoran itu. Jadi di mana? Di jantung, di ginjal, di empedu, di mana? Mungkin nggak tahu di mana, nggak tahu lah. Kamu rohmu di mana? Kamu tahu rohmu di mana? Ya nggak tahu, yang punya roh kan Nah, kalian. di dalam. Kita kan cuma tahu roh kita di dalam. Lanjut lah. Oh, jadi gini akhirnya plus maksudnya. Jadi roh dan kotoran itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan gitu loh. Tidak ada kalau roh dan kotoran tidak ada hubungan. Oke, roh kalau sedikit-dikit Bang. Kalau nggak ada hubungannya kenapa Yesus berkotoran? Loh, Nggak kedengaran suaraku kah? Bang, kalau roh Bapak ada di dalam Yesus, pasti Bapak ikut menyusu. loh, enggak, Bapak yang di sorga itu yang lebih besar yang di sorga itu masa menyusukan enggak? Kan di dalam tubuh Yesus kan roh Bapak. Atau Yesus menyusu apa Bapak juga ikut menyusu? Yang menyusu itu kan jasmani yang menyusu. Tapi kan Bapak di dalam, yang menghidupkan Yesus adalah roh. Roh itu kan yang roh itu kan Kalau tidak ada Bapak di dalam, tidak ada Bapak di dalam, Yesus tidak bisa menyusu, berarti roh ikut berpartisipasi menyusu. bukan Roh yang tapi menghidupkan yang Yesus. menyusu bukan rohnya. Yang menyusu Iya, tubuhnya. Yang menghidupkan Yesus kan adalah roh Bapak. Yang menghidupkan roh, tapi yang Emang menyusu kamu- bukan roh. Emang Yang kamu menghidupkan bisa roh. Emang Yang kamu bisa menghidupkan menyusu? roh. Emang kamu bisa menyusu kalau tidak ada rohmu? Emang kau bisa menyusu kalau nggak ada rohmu? Yang menghidupi roh, tapi yang menyusu Iya. itu bukan roh. Iya, kalau nggak ada roh nggak bisa menyusu Yesus. Berarti Yesus menyusu ada roh Bapak di dalam dirinya. Tapi yang menyusu itu kan mulut, bukan roh Ya, yang menyusu. tapi ada roh Bapak di dalam tuh. Berarti yang lewat sebentar. Musa, yang lewat mulut rahim Maria, tahu kan mulut rahim perempuan, berarti ada Bapak di situ, roh Bapak ikut keluar. Iyo. Roh Bapak itu kan ikut di dalam tubuh Yesus. Iya tuh kan ikut keluar lewat roh Bapak itu lewat Ada di dalam tubuh Yesus itu. Roh Bapak kan Iya. ada di dalam tubuh Yesus Iya, itu. tapi kan roh Bapak nggak keluar kemana-mana, tetap di dalam tubuh Yesus. Iya, di Berarti dalam ikut tubuh Yesus keluar. itu. Iya, berarti dia ikut keluar lewat mulut rahim. Tahu kan, sama najis keluar darah, air ketuban. Wih, Yang roh kenapa Bapak tuh ikut di dalam dengan tubuh air Yesus? ketuban. Ya kenapa kan di dalam tubuh Yesus dia? Kenapa? Iya kan, saya tanya. Berarti roh Bapak keluar lewat mulut rahim Maria bersama kotoran najis. Iya keluar di dalam tubuh Yesus itu keluar. Iya kan, di dalam tubuh Yesus. Kalau nggak ada roh Bapak dalam tubuh Yesus, mati mayat yang keluar, jasad. Berarti Ya, roh kenapa? Bapak yang di dalam tubuh Yesus tuh ikut keluar lewat mulut rahim Maria bersama air ketuban, darah, kotoran. Daya Wih. kenapa? Jijik. Ya nggak kan- masalah sih kalau Tuhan mau begitu. Kalau roh Bapak. Yesus, dia kan ada di dalam tubuh Yesus. Tubuh Yesus Iya. lahir keluar. Iya, tapi kan dia roh Allah. Iya, tapi dia kan roh Allah. Roh Allah kau hinakan begitu. Dari Lanjut yang lain. bro itu jawabnya Lanjut. kayak gitu. Nggak malu bro, jadi Kristen bro. Loh, kenapa malu? Itu memang terjadinya kehendaknya. Ya, masa lebih hebat lagi orang yang kerasukan iblis daripada kerasukan roh Allah. Orang kerasukan roh Allah, manusianya mati. Kenapa bro kalian tuh
Bahaya Lalu ini. gitu Tuhan kalian kayak gitu gitu. Kenapa bro? Iya. memang kehendak kata begitu. Dia mau Parah kau bro. Kadang apa dilap dulu air matanya biar fokus ngomongnya. Parah. Gimana bro? gimana gimana. Kasihan Masya Allah. Lanjut. Iya, dilap dulu air matanya biar ngomongnya nggak getar-getar gitu bro. Maksudnya gini loh bro, kalian kok nggak malu gitu Tuhan? Bentar ini memang begini suaranya. Kenapa bro? Sak nafas gitu bro? Nafas ada masalah? Kenapa? Ada masalah sama nafas gitu bro? Enggak. Kedinginan? Enggak. Jadi? Iya bro, kalian kok nggak malu sih bro? Maksudnya tuh itu kan karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau berkehendak bisa nggak jadi sendal bro? Jadi sendal bisa nggak? Ngapain kau mau jadi sendal? Buat apa mau jadi sendal? Salibnya segede apa? Iya, maksudnya bisa nggak Tuhan mau itu Lah, jadi sendal apa? gitu bro? Bisa? Ya, untuk apa? Lah enggak, ini nanya bisa dan nggak bisanya aja. Bisa nggak kira-kira? Ya, untuk apa? Bukan untuk apa-apa. Ini nanya bisa nggak? Gitu. Ya membuktikan kalau dia itu maha kuasa, gitu aja sih, simpel. Iya. Ya, untuk apa kok jadi sendal kok? Untuk Itu apa? ludahnya dilap dulu bro. Itu udah HP-nya udah penuh dengan ludah. Ini nanya bro, bisa nggak jadi sendal Tuhan bro? Aku nggak tahu, tapi untuk apa gitu loh? Kok mau jadi Ya sendal misalnya untuk apa? untuk menebus dosa hewan gitu bro, misalnya harus jadi sendal nggak usah jadi manusia, misalnya gitu bro. Bisa nggak bro? Bisa ya? Untuk menebus dosa pencuri-pencuri sendal. Ah itu menebus dosa pencuri sendal gitu bro. Jadi sendal bisa nggak? Bisa bro. Atau udah ngantuk bro? Udah ngantuk ya? Udah jam berapa nih? Udah ngantuk. Iya, ngantuk ini sambil tiduran ini. Sambil tiduran ini. Aduh. Bes, ada taritung lagi nggak di bawah, Bes? Kasihan, Bre. Gimana? Oi, Bes. Udah. Ya gini bro ya, kami itu nggak menzolimi loh bro, cuman itulah resikonya bro, punya Tuhan kayak gitu bro. Ya itu dari resiko sih bro. Memang Itu dari resiko bro. Yaudah tidur. Loh, ya memang gitu deh. Ses saja Ki. Akal ya. Mematikan akal demi menuhankan Yesus manusia. Gila. Itu dagingnya karena lah iya foto lu di gereja-gereja di rumah lu tuh foto daging semua gitu loh. Hilang. Naikin lagi lah penyembah hewan yang lain. Ikan domba, sensei. Bola Stephen Kojo. Bagus ini, walaupun sedikit ngeyel juga. Bagus Pak Stephen. Silakan Pak Stephen. Pak Stephen, selamat Halo, malam. Stephen, selamat malam Pak Stephen. Satu pertanyaan. Pak Stephen, berapa roh yang disembah Kristen? Pak Stephen, seandainya saya menyebut Kristen itu penyembah hewan dalam perumpamaan, marah nggak kira-kira Pak Stephen? Pak Stephen kan masih normal. Pak Stephen, Maksudnya bagaimana? begini, Yesus kan disebut dengan anak domba dalam perumpamaan, gitu kan Pak Stephen? Iya. Nah, setuju nggak Ya, kalau kiasan, Kristen itu misalnya kiasan? Setuju nggak kalau Kristen itu saya kiaskan penyembah hewan gitu, Pak Stephen? Dikiaskan gitu, setuju nggak? Tapi Pak tahu kenapa dikatakan anak domba? Iya itu perumpamaan. Nah, bukan perumpamaan. Bukan domba yang sebenarnya, nggak mungkin lah Yesus Dia itu dikatakan manusia. anak domba Allah. Yesus itu Iya, anak iya, manusia, anak domba Allah, anak tunggal Bapa. Tahu definisinya? Kalau dikiaskan gini, anak hewan Enggak, Allah, dengar Pak. marah nggak? Yesus itu dikatakan anak manusia, anak Allah, anak tunggal Bapa, anak domba Allah. Anak Tahu domba. definisi seperti itu? Ya. Iya, kalau disebut anak hewan Allah, marah nggak kira-kira? Anak Allah. Iya, dalam kiasan. Loh, jangan ketawa lah. Ketawa, memang nggak ada. Kalau anak domba itu ada, katakan domba Allah. Putus ya suaranya ya, atau saya yang putus ya? Iya, Stephen Kojo sinyalnya. Iya, agak merah.
dari sorga, Sepan. Dialognya di bumi aja. Ya, jangan marah lah kalau dikiaskan bahwa Kristen itu penyembah hewan Allah gitu loh. Kiasan kan? Itu kan kiasan. Jangan bang, jangan develops jangan. Lu kan kiasan. Anak Allah, Allah kalau hewan Allah, Allah juga bukan? Atau gimana? Anak domba Allah itu arti tradisi Yahudi untuk penebusan atau pentahiran-pentahiran, penyucian, pengampunan dosa. Kan darah domba jantan, darah lembu jantan yang tidak bercela, yang tambun, itu disembeli, darahnya dipercik kepada umat yang berdosa. Berarti kan itu hewan kan? Berulang setiap tahun. Hewan itu. Iya. Kan? Itu hewan. Tradisi dulu ya. Ya udah. Tradisi dulu. Ya udah, kalau disebut bahwa Yesus adalah kalau Yesus disebut sebagai anak hewan Allah, setuju? Anak hewan Allah. Anak domba setuju Allah. kan? Anak domba Allah. Kalau yang kamu kambing. Kalau kamu kambing. Loh, saya nggak Enggak. sebut kambing. Kami itu anak domba Allah. Kalau kamu Iya. kambing. Itu kan perumpamaan. Dan kambing Anak itu domba. akan dipisahkan. Lo kok marah? Akan dipisahkan. Kok Iya begitu. marah sih? Kamu kan Jangan gitu lah. bukan enggak marah, meluruskan. Iya, saya gini loh, tadi saya tanya gini ya, anak domba Allah Kambing itu kan ada perumpamaan. Iya, anak domba Allah itu kan perumpamaan, betul kan? Betul kan? Itu Iya. kiasan kan? Nah, kalau Iya. dikiaskan anak Iya. hewan Allah boleh nggak? Itu kiasan juga, boleh nggak? Ya terserah kamu. Terserah, terserah. Terserah kamu. Oke. Kalau memang itu ada di benak kamu sebagai anak hewan, nah, itu pilihan kamu. Gimana? Tapi kiasan kok, kiasan ya akhirnya plus ya? Kiasan. Kiasan kok. Penyembah hewan. Kiasan itu penyembah hewan. Dalam kitab juga ada dikiaskan anak kambing, anak serigala, bukan anak serigala berbulu domba, ada ya kan? Ada kambing yang dipisahkan dari domba. Itu juga kiasan juga itu. Siapa yang kambing itu, siapa yang serigala itu juga kiasan. Nah gitu, gimana perasaan, kesan dan pesannya selama ini menyembah anak domba yang kiasan itu? Enggak masalah. Tapi juga Nggak ada masalah ya? enggak masalah. Jadi Tuhannya berkaki 4 secara kiasan ya? Kalian hewan-hewannya ya. Ada kambing, ada serigala. Aduh, sinyalnya kok konsisten kacau ini. Gimana gua mau dialog? Sudah Jo Stephen, kiapa nggak banyak bicara kan? Blok. Bes, next bes. Ada lagi nggak bes? Stephen cari tempat dulu, mundur ada sekitar 3 langkah ke belakang. Jangan sampai lewat 3 langkah. Soalnya kalau 4 langkah itu pasti jurang. Jadi 3 langkah pas itu sinyalnya bagus di situ. Nah, Oh, iya. jatuh kan? Gue bilang 3 Jatuh. langkah. Aduh. Ya udah. HFJ fried chicken. Ya, pasien berikutnya. Pasien berikutnya HFJ ada keluhan? Halo. Ya. Ya. Pak FJ. Halo Pak FJ. Selamat malam. HFJ. Ya, Pak FJ. Selamat malam. Kristen ya Pak FJ ya? Konghucu Buddha. Islam. Oh, Kristen oke. ya? Islam. Oh Islam. Lanjut. Oke. Kalau gitu Soalnya- di bawah dulu ya, ahli HFJ ya. Enggak, biar ada mau disampaikan dulu, soalnya ini kursi panas. Silakan disampaikan dulu baru di bawah. Oh iya. Jelas itu Kristen itu penyembah. Sudah. Penyembahan itu penyembah hewan Sudah itu. Pak. Ya sudah nggak boleh begitu. Oke Pak ABJ. Semoga saja. Lagi lah, belum puas nih, satu lagi terakhir. Pasien berikutnya Antrian ke berapa itu Bang Andi? ke 67,5. 67,5 siap. Halo, selamat malam Pak Fanda. Selamat malam, assalamualaikum. Islam ya Pak Fanda? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam, Siap, Islam, ya. Saya greget sekali gitu ya.
dengan tadi dialognya. Berputar itu banyak yang komen putar gitu. Kemudian ada teman-teman saya yang orang Kristiani juga nonton di sini. Hah? Iya. Bapak merasakan ikut pusing nggak, Pak? Bukan pusing-pusing lagi, aku sangat pengen muntah rasanya. Masya Allah. Masya Kalau Allah. begitu, boleh nggak Bapak berbagi bersama kita? Kita butuhkan obat sakit kepala, Pak, yang cukup banyak nih. Bisa berbagi ya, Pak? Paracetamol. Begini ya. Itu yang udah paracetamol sudah habis 5 saya. Begini ya. Ke intinya saja. Siapa yang berkata itu tuh yang tadi Tuhan Yesus itu udah jelas-jelas manusia, kenapa masih tidak mengakuinya, itu aja ya. Secara ini ya, secara gemblengnya, Tuhan Yesus seorang manusia, dia tadi boker. Jangan dia dibilangin lagi pipis, Tuhan Yesus, dia Pak apa. Yesus, gitu loh. Jangan dibilangin tambahin Tuhan lagi Yesus, gitu loh. Oh Yesus itu. Tapi ya betul, tapi aku merasa gini, dia jelas Nabi saya, tapi Isa alaihissalam kan. Ya. Menurut versi saya, dia Isa alaihissalam. Bapak izin Pak, Bapak izin ya Pak ya. Biarkan yang di atas yang berdiskusi ya Pak ya, karena banyak juga yang di atas yang belum berbicara. Insya Allah sebelum Bapak, iya betul Pak. Kalau Bapak juga kalau tidak dijalan, gimana ya Pak ya? Kita ini soalnya banyak yang ngantri Pak soalnya Pak ya. Izinnya Pak ya. Iya, cuma tolong jelaskannya di apa ke intinya saja. Pak, iya Pak, iya betul. Siap Pak, siap gitu. Saya mendengarkan saja. Siap Pak, terima kasih banyak. Intinya saja. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mendengarkan saja. Iya betul Pak. Perintah dilaksanakan. Thank you. Iya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Iya, Thank you, Bang. terima kasih banyak Bapak Panda. Sehat selalu ya Pak ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Perintah dilaksanakan. Pasien berikutnya Semoga Pak Stephen udah bagus jaringannya. Iya, ya. Ya. Pasien nomor urut 64. Ini. Halo, Udah selamat cukup malam, 64 nih. Tadi setengah dia. Selamat Silakan. Pak Stephen. Mana mau Coba bicara kentut. apa, Ngana? Coba kentut Pak Stephen. Ya. Oh iya udah bagus. Satu pertanyaan lagi Pak Stephen, boleh? Ya silakan. Pak Stephen, itu saya mau nanya, menempeleng Yesus itu sama nggak dengan menempeleng Tuhan? Menempeleng Yesus nggak ada. Kita bicara yang bagus aja. Enggak, saya nanya, kan Roma kan memberikan tempeleng kepada Iti, Yesus. ganti Itu menyakiti sama aja. Menempeleng, enggak, saya suka pakai kata tempeleng ganti. Jadi Iya, soalnya belakangnya jadi. teng gitu. Menempeleng Yesus itu sama nggak dengan menempeleng Tuhan? Dengar dulu Bang ya, aku jelaskan, dengar dulu. Pada waktu dia ditangkap, mulai dari ditangkap, dicela, dianiaya, diludahi, ditempeleng, sampai disalib, mati, itu dia telah mengosongkan diri dari kealahannya. Makanya dikatakan seketika, sesingkat-singkat waktu, dia lebih rendah daripada malaikat. Itu di Ibrani, dikatakan di Ibrani, surat Ibrani. Seketika waktu Yesus lebih rendah daripada malaikat. Nah, pada waktu peristiwa itulah, mulai dari penderitaannya sampai kematiannya. Makanya dia dikatakan di atas kayu salib, dia berseru, Eli Eli lama sabachthani. Itu dia menunjukkan yang mana dia adalah benar-benar anak Allah. Seketika dia berseru Eli Eli lama sabachthani, terjadi gempa kan situ. Terjadi gempa. Dan seketika itu juga pemimpin tentara Romawi berseru, sungguh dia ini adalah anak Allah. Karena dia memperdengarkan, dia berseru kepada Bapa. Dia berseru kepada Bapa, dan orang tentara itu, bukan orang Samaria, orang Romawi yang kepala pasukan di situ berseru, sungguh dia ini adalah anak Allah. Karena dia pernah mendengar seruannya dia kepada Bapa, Eli Eli lama sabachthani. Dan terjadi gempa. Anak Allah itu maksudnya apa? Anak Allah itu maksudnya apa? Eli Allah-Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang kan mendengar. Dengar dulu. Orang-orang kan mendengar di situ. Dia berseru kepada Bapa. Kita lihat, kita tunggu apakah Allah akan menolong dia. Dan terjadilah gempa di situ. Setelah terjadi gempa, seorang perwira berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Oke? Begitulah misalnya. Sungguh dia
adalah berseru. anak Allah ya. Anak Allah. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Kenapa mereka tidak berseru begini? Sungguh dia ini adalah Allah. Anak Allah itu sebagai sang firman, Bang. Sebagai sang firman Allah. Ya, firman adalah Allah. Nah, lalu kenapa mereka tidak berseru begini? Sungguh dia ini adalah Allah. Kenapa? Enggak. Dikatakan situ kan sungguh dia ini anak Allah. Adalah anak Allah. Atau enggak, kenapa enggak? Sungguh dia ini adalah istri Allah. Kenapa? Tanggung. Itu. Mana ada istri Allah? Yang bagus lah kita diskusi. Oh, itu enggak bagus ya? Oh ya, maaf. Ini konteksnya ini Kristen anti Kristus. Wah, gimana ini Kristen anti Kristus? Kristen itu adalah Kristus. Asal mula Kristen itu dari Kristus. Masa anti? Anti itu kan lawan. Oke? Coba Bapak jelasin dulu pengertian Bapak tentang anti Kristus. Coba Pak Stephen. Silakan Pak Stephen. Ya, kita baca. Anti Kristus itu orang yang melawan Kristus. Iya. Orang yang melawan Kristus, yang menyatakan Yesus itu Theos, bukan Kristus, gitu kan? Orang yang menganggap Yesus itu manusia, anti Kristus bukan, Pak? Orang yang menganggap Yesus Kristus adalah manusia, anti Kristus enggak. Memang dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, iya. Iya, sebagai manusia, hanya manusia begitu. Ketika dia datang ke dalam dunia tidak menjadi manusia, kita kan bingung. Ya ada suara ini tapi nggak tahu siapa yang ngomong ini. Begitu kan? Berarti fix Yesus itu manusia kan? Henry, berarti di mana engkau? Ini ada suara nih. Iya, berarti ya makanya kan bingung lah kalau ada suara tapi nggak ada wujudnya. Seperti manusia pertama kan Adam. Iyalah. Di mana engkau? Bingung Adam kan? Nah, jadi yang mau saya tanya berarti fix Yesus itu manusia kan? Iya, datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia, iyalah, betul-betul kembali. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia ini hakikatnya sebagai manusia dan hakikatnya sebagai kealahannya itu sendiri. Gitu. Menuhankan manusia. Kami tidak menuhankan manusia, tetapi keilahiannya, kealahannya itu yang ada di dalam. Aku masuk ya. Yesus itu. Masuk. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya lanjutlah. Oh, Bunda Rahma mau ya, dah. Sok Bunda Rahma, gas. Bunda Rahma suaranya kecil. Masuk aja Bang, masuk aja. Kecil ya. Oke. Ya, Stephen Kojo, jadi ketika yang disembah itu rohnya Yesus, kenapa yang di foto-foto itu malah dagingnya Yesus gitu? Waduh, sepi. Itu hanya simbol aja, Bang. Simbol, hanya gambaran. Nah, iya, kenapa simbolnya tuh nggak bentuk roh gitu? Kenapa malah bentuk daging? Jadinya kan orang-orang tuh kecele, oh ini nyembah manusia gitu kan, itu supaya kita kenal dia. Loh, kenapa kenalnya daging? Kan yang disembah roh, ngapain mesti kenal dagingnya Yesus? Dagingnya Yesus itu nggak penting, itu ciptaan, nggak perlu disembah itu. Oh, ketawa dia. Ya. Ya, kita lihat di Kolose ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang gambar Allah itu rohnya atau dagingnya? Dulu aku baca, baru ditambah. Oke. Sip. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan untuk dia, jadi dia itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, dianya ini rohnya Yesus atau dagingnya Yesus? Yang kelihatan itu adalah jasmaninya. Makanya dia datang ke dalam dunia ini mempunyai dua hakikat, binatur, kemanusiaan dan kealahan. Oke, jadi kemanusiaannya inilah yang menciptakan segala sesuatu. Sang firmannya itu. Firmannya itu dagingnya atau rohnya? Firman itu telah menjadi manusia. Dengar baik-baik. Apa tuh? Gimana? Dia datang ke dalam dunia ini mempunyai dua hakikat sebagai Oke, ya. Siap. Yang disembah oleh kawan-kawan Kristen, hakikat Allahnya atau hakikat manusianya? Allah itu hakikat
bapaknya itu yang tidak kelihatan tadi seperti aku katakan dia. Nah, yang disembah oleh orang Kristen, hakikat Allahnya atau kemanusiaannya? Hakikat Allahnya. Nah, kalau gitu foto-foto di gereja, di rumah, di wallpaper HP itu diganti sama wajah rohnya Yesus. Itu simbolannya aja. Nah, ngapain simbol yang dipakai itu malah dagingnya Yesus gitu loh, kawanku. Buang itu. Ngerti ya? Itu dagingnya Yesus itu loh. Kalian tuh nggak boleh berdoa kepada dagingnya Yesus. Ayo, aku kembalikan ke Gurunda atau mungkin Bunda Rama masuk. Kasihan nih. Hari ini aku menjadi kasihlah musuhmu. Satu lagi. Silakan. Satu lagi, tubuh Yesus itu hanyalah simbol ya. Betul ya Pak Stephen ya? Gambar. Pak Stephen, Kan tadi Pak Stephen. gambar Ya, yang gambar ya. gereja. Ya, gambar itu. Tetapi Termasuk, dia pernah mohon ada maaf ya, datang. mohon maaf. Iya, Tetapi mohon dia pernah maaf. ada. Ini saya mau nanya, termasuk seandainya kotorannya digambar itu termasuk simbolnya ya? Kenapa dikatakan kotoran maksudnya? Ya saya mau nanya, karena itu kan bagian dari diri Yesus. Iya, semua orang begini, Bang. Yesus itu datang ke dalam dunia itu bertabiat seperti manusia, Bang. Sama persis seperti manusia pada umumnya. Hanya kan dia tidak berdosa, tidak ada celah. Makanya dia pengganti anak domba Allah. Karena dulu kan domba yang tidak bercela, yang tambun, jantan itu itu yang disembeli. Yesus datang itu sebagai penembus dosa, harus yang tidak bercela, tidak ada dosa. Tetapi tabiatnya sama seperti manusia, dia makan, dia minum, dia dicela, dia diludahi, dia rasa tunjukkan sakit. satu perintah Tuhan saja bahwa menjadi keharusan untuk menjadi penebus itu adalah manusia. Mana? Satu perintah saja. Kan tadi ada kata harus kan? Di mana perintah Tuhan? Ya, harus manusia untuk menjadi penebus, di mana perintahnya? Oke, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan oleh dia dunia diselamatkan. Itu aja. Bukan, yang saya tanya korban kok gimana sih? Nah, jadi begini, Bang. Tradisi Yahudi itu yang dilakukan oleh umat Israel itu adalah gambaran untuk dia yang akan datang sebagai pengganti Pak tradisi Stephen itu. ngerti nggak pertanyaan saya, Pak Stephen? Iya, Pak aku Stephen nggak ngerti. Ngerti, aku ngerti. Apa pertanyaan saya? Coba mau diulangi satu kali aja. Coba, apa? Pertanyaan saya, di mana perintah Tuhan bahwa haruslah manusia untuk menjadi korban penebusan dosa? Aku nggak hafal di mana. Itu kayak ada itu. Ada. Kayaknya ada ya. Ya. Bang Kores tahu, Bang Kores? Maaf, Silakan Bang Kores. Nggak tahu di mana posisinya, ayatnya di mana. Iya. Matius 8 nomor 4. Ya, kita di mana? Iya. Di mana? Matius 8 nomor 4. Korban darah manusia. Iya. Buka aja Bu Rama, bacakan. Tuhan meminta pengorbanan darah manusia ada. Di mana itu? Di Lukas 8 nomor 4, Bu Rama, bacakan dulu. Izin Pak Rama, mohon izin. Lukas 8. Matius. 8. Matius 8 nomor 4. Itu perjanjian baru kan? Iya Bang. Ingatlah, Jangan jangan engkau ceritakan kepada siapapun, tetapi pergilah kepada imam dan minta dia untuk memastikan engkau sudah sembuh. Bu, ingat aja engkau. Ini dia diperintahkan, persembahkanlah persembahan diperintahkan Musa. Musa kan tidak pernah memerintahkan persembahan darah manusia. Ya, itu coba tanya Musanya di mana? Di Imamat 1 nomor 2.
Nah itu yang saya tanya, di Imamat 1 nomor 2 ada? Iya, Imamat 1 nomor 2. Jadi Yesus itu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhannya kepada Musa. Imamat 1, 2. Minta manusia memang Tuhannya Musa. Ternak, hewan ternak. Lah, Saya tanya manusia. Bang Erik ini dari tadi makanya kita bingung. Iya, memang nggak ada Bu Rama. Mereka kan asumsi doang. Mereka kan imani saja. Nah makanya Ya, Pak Anda Stefan, bilang tadi Pak Stefan ada. bilang kan ada. Iya, kita bilang ada, Anda bilang ada. Gimana sih Bang Erik ini? Saya bilang nggak bilang ada. Lah, Coba buka, saya coba buka Matius 8 nomor 4. kita bilang nggak Setelah ada, itu, Bang Erik bilang ada. Salah Apa kata pengertian. Yesus? Kalau mau Oke, lanjut. kalau menginginkan menyembahkan hewan sesembahan itu ya harus mengikuti apa yang pernah Tuhan perintahkan kepada Musa. Itu ada di Imamat 1. Jadi yang saya tanya sama Pak Stefan, tadi kan beliau mengatakan harus korbannya itu manusia kan? Itu di mana? nggak ada Bang. Yang ada 15:8 ya Imamat 18:21 kepada dewa Moloch. Udah selesai lah, tamat lah udah. Iya, Moloch iya. udah. Ya, Moloch. tapi kenyataannya terjadi kan Yesus yang mati itu. Nyata. Mati di atas kayu salib. Pak, Darahnya bagaimana nabinya, bagaimana sosoknya aja ditolak, lalu ajarannya diterima gitu Pak. Yesus datang ke dunia mengajarkan orang untuk menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang benar, Allah yang benar. Nah, dia ditolak Pak. Dia ditolak sehingga dia sampai dia terangkat ke langit, lalu dia meninggalkan ajarannya. Nah, dengan penolakan dari bangsa kaum Israel, Bani Israel atau orang-orang Yahudi, nah, apakah ajarannya diterima, Pak? Di mana setelah terangkatnya Yesus ke langit, tak ada satupun yang menjaga ajaran Yesus. Tak satupun yang menjaga ajaran Yesus. Di mana Yesus itu membawa diberikan firman. Apa? Tak Yaitu satupun berupa yang Injil. menjaga apa? Hah? Maksudnya tak satupun yang Tak menjaga ada apa? satupun murid-muridnya menjaga agar ajaran Yesus ini tetap kekal sampai akhir zaman. Tapi nyatanya nggak ada satupun. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah, banyak para panglima-panglima perang itu masih berdiri kokoh mempertahankan agama Islam. Ini murid-muridnya yang menuliskan kitab-kitab Injil ini. Muridnya semua habis dibantai, Pak. Di Kisah Para Rasul 9, Bapak jangan apa. Ini ada ini Makanya tadi Bapak mengotot, Bapak bilang ada, Bapak nggak tahu datanya. Saya buka data, ternyata memang tidak ada. Menurut Yesus, kalau hendaklah kau mempersembahkan hewan sesembahan, itu yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa. Nah, Tuhan pernah memerintahkan di Imamat 1 nomor 2, yaitu berupa hewan ternak dari lembu, sapi, kambing dan domba. Di mana manusia? Di mana Tuhan meminta agar dosa manusia itu darah Tuhan lagi Pak, darah Tuhan. Putus ini jaringanku ini yang nggak bagus atau? Roh Kudus lagi main. Oh yang lain dilanjutkan. Siapa tadi? Ya. Pak Stephen. Ya. Bro. Putus tadi. Ya. Oh ya, putus-putus ya. Ya. Bagaimana? Sebentar Bu Ram. Menurut Yesus di Matius 8 nomor 4, jikalau kamu hendak menyembahkan hewan, hendaklah apa yang pernah Tuhan perintahkan kepada Musa. Nah, itu ada di Imamat 1 nomor 2. Nah, apa kata Tuhan di situ? Jadi, kata Tuhan, Musa ini harus mempersembahkan hewan ternak dari kambing, sapi, lembu, dan domba. Lalu, dari mana tadi narasi Bapak bahwasanya dosa manusia ini harus ditebus oleh darah Tuhan, Pak? Itu yang sudah terjadi kan, pada Yesus itu sendiri 2000 tahun yang lalu. Dia disalibkan, mati. Ya tadi makanya Bang Nepos minta datanya di mana gitu. Enggak perlu minta data. Itu peristiwa itu sudah jadi. Baca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua itu ada peristiwa penyalipan. Tujuannya apa? Pengampunan dosa.
darahnya tercurah pengganti darah-darah domba tadi. Makanya dia dijuluki atau dikatakan sebagai anak domba. Udah pagan ini udah. Ya makanya saya larikan tadi ke Bapak. Setelah Yesus pada saat Yesus berada di dunia, pada saat Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel, sementara dia aja ditolak, Pak, kenabiannya, apalagi ketuhanannya pasti ditolak, jelas ditolak. Nah, tentunya dia membawa ajaran, Pak, di mana dia memiliki murid dan pengikut. Apakah nabinya ditolak, lalu ajarannya tetap diterima? Menurut Bapak itu masuk akal nggak? Gurunya aja nggak diterima oleh mereka. Lalu mereka setelah gurunya tidak ada, ajarannya diterima, mereka pakai gitu. Mereka terapkan sehari-hari. Yesus sudah mengatakan, nabi itu tidak akan dihormati di tempat asalnya. Dia akan dibunuh lah, ya kan? Dia tidak diterima di tempat asalnya. Yesus sudah lalu pemenangnya siapa di sini, Pak? Lalu pemenangnya siapa? Orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, orang-orang Romawi, dan orang-orang Yunani. Benar? Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, setelah Yesus terangkat ke langit, ya, atau menurut Kristen ke surga, yang menang di sini siapa? Tentunya orang-orang Yahudi, Yunani, dan Romawi. Betul? Yang menang kita semua, yang telah ditebusnya, yang diselamatkan. Yang mengambil alih ajaran Yesus pada saat itu siapa, Pak? Murid-muridnya sebagai estafet. Murid-muridnya sudah habis dibantai oleh Paulus, pengakuan Paulus di kisah para rasul 9, Pak. Ini sampai sekarang ini kitabnya masih ada. Buktinya ada. Makanya, Pak, saya herannya begini, Pak.